Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Immanuel Morning kembali menyapa saudara dimanapun berada. Dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu, karena kami tidak bisa melangkah tanpa firman Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pagi hari ini tema kita tak gentar meski dianiaya. Tak gentar meski dianiaya. Yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Laman BBC.com pernah membuat kisah saat kekristenan di Nagasaki bertumbuh pada pesat pada awal abad yang ke-17. Namun penguasa menganggapnya sebagai ancaman, lalu mulai melarang menerapkan kekristenan di seluruh daerah Jepang, menghukum mati 26 misionaris, hingga memaksa mereka memilih antara mati atau meninggalkan Tuhan, berhenti memberitakan Injil. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, memang kita harus maju tak gentar. Apapun itu, mungkin kita berpikir, kalau saya seandainya sebagai misionaris, saya pilih mati atau memberitakan Injil, pasti mungkin udahlah, kita gak usah memberitakan Injil supaya gak mati, ya. Tapi Bapak Ibu, ini yang menjadi perkataan Stefanus, merupakan contoh martir yang patut diteladani. Ia tidak gentar menghadapi ancaman, rajaman batu, menghadapi juga banyaknya orang yang membenci dia. Bahkan pengikut-pengikut Kristus juga mengalami penganiayaan karena kebenaran yang dipercayai dan diberitakan. Sebelumnya ia menyatakan pembelaan imannya di hadapan sidang mahkamah agama, namun diragukan. Jadi dia mendapat hukuman dari pihak penguasa. Dan dia berkata di dalam ayat yang ke-60, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia meninggal. Artinya dia sangat mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Sebagai pengikut Kristus, Stefanus meyakini kebenaran yang tak dapat dirampas oleh apapun, bahkan penganiayaan dan maut sekalipun tak menggentarkan dirinya. Iman seperti inilah yang bekerja dalam para pengikut Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah dari misionaris yang di Jepang membuat pergerakan yang sangat luar biasa, sehingga ada juga orang-orang yang berani untuk mati demi Kristus. Kata bijak kita, dalam iman yang sejati ada keteguhan hati untuk bertahan sampai akhir hayat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memberitakan Injil, mari kita menguatkan, maju tak gentar harus ada dalam hati kita. Dalam pergumulan harus maju tak gentar, jangan mundur mengikut Tuhan, tetapi tetaplah semangat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.